Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Riri Sanweni, Sarjana Pendidikan Biologi. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Kontamudik, Kabupaten Pantan Sinini, Provinsi Riau. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2003220137. Insya Allah pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi sistem pernafasan pada pokok bahasan kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Rambi. Berdoa mulai. Baiklah Ananda, sebelum belajar Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ya, Bu. Oke. Ananda bisa untuk presensi melakukan scan QR code yang ada di PowerPoint Ibu, bisa presensi atau juga isi link presensi yang telah Ibu kirimkan ke grup WA kelasnya. Silakan dibuka. Sudah? Isi namanya, nama lengkap, kemudian kelas, kemudian kehadiran, hadir. Kalau setelah selesai, scroll ke bawah, kemudian kirim. Nah, ya. Sudah? Sudah menjelaskan Kataris? Winda sampai hadir? Hadir semuanya. Baiklah, anak-anak semuanya. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari mengenai organ-organ pada sistem pernapasan. Nah, anak dari sini siapa yang masih ingat organ apa saja penyusun sistem pernapasan manusia? Oke, Rambi. Ada rongga hidung. Iya, rongga hidung. Taring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Iya, benar sekali. Nah, jadi
zat yang menyebabkan karsinogen atau kanker. Itu deh ya. Jadi benar sekali, terima kasih Rima. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh teman kamu tadi, ya, ada apa tadi Rima? Bronkiolus, kemudian batuk, kemudian sesak nafas, kemudian Kanker paru-paru. iya, ada kanker paru-paru. Nah, penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Jadi, materi kita pada pertemuan hari ini adalah kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Oke, Anda semuanya. Nah, apa sih tujuan pelajaran kita? Nah, tujuan pelajaran ini adalah hal-hal yang ingin kita capai pada proses pembelajaran ini. Ya, pada proses pertemuan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ada ini. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pelajaran? Baik, Siti Aini. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau 5M dan model problem based learning (PBL) dengan diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik berkolaborasi dengan guru dapat menganalisis pengaruh pencemaran udara, dampak COVID-19 terhadap pernapasan, dan menganalisis kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan dengan tepat dan benar. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan perilaku jujur, disiplin, rasa ingin tahu, teliti, peduli, bertanggung jawab, berpikir kritis, serta dapat mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Siti Aini. Jadi itu ya tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pertemuan ini. Insya Allah ya, kita belajar, kita ambil pemahamannya bahwa kita harus bisa menganalisis pengaruh pencemaran udara yang berhubungan dengan sistem pernapasan, kemudian pengaruh dampak COVID ya yang melanda Indonesia ya dari tahun 2019 akhir. Nah ya, kemudian baru kita dapat menganalisis penyakit-penyakit apa saja sih? Nah itu ya yang menyerang sistem pernapasan manusia. Ibu berharap dari pertemuan kita ini pembelajaran kita bermanfaat. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, untuk mengetahui cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita ya atas nikmat kesehatan organ pernapasan yang kita rasakan saat ini. Dan yang ketiga, menerapkan hidup sehat, pola hidup sehat. Oke. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materinya terlalu dalam, nah silakan Anda kerjakan pre-test, tes awal ya, soal sebanyak 5 soal yang Ibu berikan. Anda untuk mengerjakannya bisa men-scan QR code yang ada di papan tulis. Silakan dikerjakan, ada 5 soal, Ibu berikan waktu selama 5 menit. Mudah-mudahan nanti dengan menonton video ini ada suatu pemecahan masalah dan kesadaran yang kita dapatkan bersama-sama. Oke? Silakan diperhatikan videonya. Berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, main source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pakan. Yang kedua adalah point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan
sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangat penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi perjalanan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini. Oke, nah itu ya permasalahan yang terjadi pada lingkungan kita. Kira-kira dari video yang telah kita tonton bersama-sama tadi, permasalahan apa yang diangkat? Ya, Dina. Negara Indonesia ini termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi, di mana polutan ini dapat menyebabkan kerusakan secara langsung, juga terpengaruh terhadap otak, organ otak, jantung, dan paru-paru. Nah, benar sekali. Terima kasih ya, Dina. Jadi permasalahannya adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi yang tinggi. Nah, itu ya permasalahannya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menghindar dari polusi ini? Secara pribadi saja dulu ya. Bagaimana cara kita untuk menghindarinya dulu? Iya, si Gelu. Yaitu batasi berjalan ketika jalan ramai, dan jika membawa anak kecil, angkat anak tersebut agar lebih tinggi dari knalpot kendaraan. Nah, itu dia. Jadi itu salah satunya bagaimana cara kita menghindar. Jadi kita pertama kali selamatkan diri kita gitu ya. Kalau kita membawa anak kecil, angkat anaknya dari kendaraan Honda itu diangkat ya, berarti digendong gitu ya. Kalau di sana beramai, ya ramai orangnya usahakan jangan di situ dulu gitu ya, karena tingkat polusinya tinggi. Karena seperti yang disampaikan oleh Dina tadi bahwa polusi itu bisa menyebabkan ya penyakit pada beberapa organ, terutama pada paru kita. Nah, gitu ya. Jadi penyebab gangguan dari penyakit pada sistem pernapasan kita ini, nah itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Seperti pertemuan kita yang kemarin, apa contohnya? Merokok. Yang kedua karena infeksi, ya, baik itu infeksi oleh bakteri maupun infeksi oleh virus. Dan yang ketiga adalah polusi udara atau polutan udara seperti video yang telah kita tonton tadi. Nah, itu ya. Oke, Anda semuanya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, bisa kita lanjut? Nah, ini merupakan beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Yang pertama adalah asma. Nah, apa itu penyakit asma? Coba kita perhatikan gambarnya dahulu. Asma yang normal itu sebelah kanan, asma yang punya menderita penyakit asma adalah yang sebelah kiri. Ya. Tuh. Kira-kira apa penyakit asma itu?
sehingga penderitanya menderita sesak nafas. Kemudian selanjutnya ada ini apa namanya, faringitis. Apa itu faringitis? Peradangan pada faring. Peradangan pada faring. Coba kamu perhatikan faringnya memerah, infeksi, sehingga menyebabkan apa? Sesak, ya, sesaknya menelan makanan. Kemudian penyakit yang selanjutnya kita perhatikan ya, bronkitis. Coba dilihat perbedaannya, ada yang normal, kemudian ada yang terkena bronkitis. Tuh, peradangan pada bronkus ya. Yang satu ini coba kalian perhatikan ya, lapisan selnya bagus, jaringannya bagus, sedangkan yang lain terjadi infeksi. Nah, yang membengkak. Kemudian ada ini apa nih? Pneumonia. Coba pneumonia ini terjadi pada alveolus. Nah, coba kita perhatikan yang di atas itu adalah alveolus yang normal, kemudian yang di bawah adalah yang terkena infeksi pneumonia. Apa sih pneumonia ini? Coba Rambi. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Nah, jadi dia terinfeksi oleh cairan atau eritrosit yang berlebihan. Kemudian disebarkan oleh si bakteri, sehingga infeksinya itu menjadi menular dari satu lobus ke lobus yang lainnya. Nah, ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, nah, jadi banyak permasalahan yang berhubungan dengan sistem pernapasan ini yang sudah Ibu rangkum ya pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ya, diharapkan dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik ini kalian memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis, kemudian nanti bisa mengintegrasikan yang menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Silakan duduk berkelompok, kemudian perwakilan kelompoknya silakan ambil LKPD-nya, kerjakan selama 30 menit. Setelah itu nanti baru kita presentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Ya, sebentar. Kami silakan dikerjakan diskusi pada kelompoknya. Jika ada yang tidak mengerti nanti silakan ditanyakan ke Ibu. Ya. Ada? Gunakan internet boleh, kemudian bahan ajar yang telah dibagikan boleh untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan, Ibu berikan waktu selama 30 menit. wabah virus corona. Nah, untuk mengisi LKPD-nya bisa dengan menggunakan bantuan ini. Untuk men-scan-nya boleh ke depan, boleh kalau jauh di belakang boleh ke depan. Coba, bisa? Kalau tidak ada didapatkan di bahan ajarnya, silakan di-scan di akun yang di depan ini. Baru buka tautan.
membacakan hasil diskusinya, ya, dan akan Ibu nilai. Jika nanti ada yang bertanya, kemudian ada yang menambahkan, nanti akan Ibu nilai, ya. Oke, silakan kelompok berapa yang maju? Oke, kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi. Soalan pertama yaitu, jelaskan zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam asap kendaraan tersebut dan mengapa dapat membahayakan sistem pernapasan. Hubungannya dengan penyakit yang diderita. Zat berbahaya yang terkandung dalam asap kendaraan tersebut adalah karbon monoksida atau CO sebagai senyawa hidrokarbon, sebagai oksida nitrogen NO dan sulfur SO, dan partikulat debu termasuk timbel atau PB. Maka dari itu, sebab zat tersebutlah yang dapat membahayakan sistem pernapasan. Hubungannya dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan. Soalan nomor 2, apa solusi yang bisa kamu berikan untuk mengurangi permasalahan pada wacana di atas? Yang pertama yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua, membuat taman di lingkungan jalan tersebut. Terus kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, berjalan kaki atau bersepeda. Kemudian menghindari kerumunan yang memiliki banyak kendaraan atau menjauhi kendaraan yang ramai. Soalan ketiga, pada sistem pernapasan, jelaskan organ apa saja yang diserang oleh virus corona 19 hingga menyebabkan sesak napas. Organ yang diserang virus ini adalah dua belah paru-paru. Saat saturasi oksigen menurun drastis yang disebabkan oleh inflamasi yang parah. Pada kondisi ini, paru-paru akan terisi banyak cairan, dahak, dan sel. Hasil diskusi dari permasalahan-permasalahan yang telah disajikan pada LKPD pada kelompok 1. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menganalisa atau mengevaluasi jawaban-jawaban dari temannya ini, ya. Jadi tadi ada beberapa wacana yang diberikan pada LKPD-nya, kemudian mereka sudah menjawab. Jika ada tambahan dari kelompok-kelompok yang lainnya, silakan, ya. Silakan ditambahkan. Ada yang menambahkan? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 menambahkan jawaban nomor 1. Berarti kita menyempurnakan, ya. Oke, boleh? Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk soal nomor 1, yaitu bahaya asap kendaraan lainnya adalah dapat meningkatkan risiko kanker. Salah satu kanker yang berhubungan dengan paparan polutan udara termasuk asap kendaraan adalah kanker paru-paru. Kondisi ini dapat terjadi karena zat atau partikel polutan yang dikeluarkan asap kendaraan bersifat karsinogen. Karsinogen adalah zat yang dapat mencetuskan atau meningkatkan risiko kanker. Oke, terima kasih, Bu. Iya, itu ya. Jadi ditambahkan oleh kelompok 3 bahwa karsinogen karsinogen dari asap kendaraan itu adalah bisa menyebabkan karsinogen atau kanker. Nah, polutan udara itu, polusi udara itu adalah hasil bahan bakar. Kan kita mengendarai kendaraan itu pakai bahan bakar kan? Nah, tapi pembakarannya tidak sempurna, berarti ada yang tersisa. Nah, yang tersisa itu dikeluarkan bersama knalpot kita, ya, knalpot kendaraan kita, yang menyebabkan bertambahnya polusi yang ada di udara. Nah, itu ya. Pada umumnya secara normal polusi yang ada di udara ini, ya, bisa akan bertambah banyak, ya, jika semakin banyak pula, ya, perilaku-perilaku kita yang bisa menyebabkan polusi udara itu meningkat. Tidak hanya asap kendaraan, ya, tetapi juga apa lagi? Pembakaran sampah, apa lagi? Pembakaran hutan, apalagi pembakaran hutan. Nah, ya. Jadi di samping di udara kita ini ada oksigen dan karbon dioksida, juga terdapat gas-gas lain yang bisa menyebabkan apa? Penyakit pada sistem pernapasan. Oke, ada lagi tambahan yang lainnya?
menambahkan? Silakan. Bella, saya dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban dari soal nomor 4. Soal nomor 4. Karena virus corona menyerang jaringan dan lapisan paru-paru, virus juga bisa menyebar dengan cepat dan merusak saluran udara. Sistem kekebalan tubuh akibat serangan virus juga akan melepaskan sel-sel yang menyebar bersamaan dengan peradangan sehingga menyulitkan seseorang bernapas. Sesak nafas juga bisa mengganggu fungsi paru-paru dalam menampung nutrisi dan cairan penting, suplai oksigen, dan menyebabkan penumpukan racun yang bisa mengakibatkan komplikasi tambahan. Kekurangan aliran oksigen juga dapat mempengaruhi aliran darah. Semua faktor ini menggabungkan kesulitan bernapas dan menyebabkan gejala pernapasan lainnya. Sekian, terima kasih. Kelompok 2 yang telah menambahkan, mengapa sih virus corona itu menyerangnya paru-paru? Kan paru-paru yang diserang ya, saluran pernapasan kita yang diserang. Iya, iya kan, saluran pernapasan. Jadi masih ingat nggak pelajaran kelas 1 bahwa virus itu merupakan materi genetik yang diselubungi oleh protein atau kapsid. Virus itu bisa hidup pada sel inang. Ya, pada sel inang. Jadi kalau virus COVID ini hidupnya pada saluran pernapasan kita, berarti sel inangnya ada pada saluran pernapasan. Gitu ya. Mengapa ternyata pada saluran respiratory kita itu, saluran pernapasan itu, pada jaringan epitelnya terdapat ini, angiotensin converting enzyme 2 atau AC2, yang proteinnya cocok dengan protein yang ada pada virus COVID. Ya, pada virus COVID tersebut, makanya dia menyerang saluran pernapasan, terutama pada paru-paru kita. Nah, kemudian di mana lagi adanya si enzim ini? Ada pada usus, ya, pada jaringan epitel usus kita, sehingga orang yang virus corona itu tidak hanya saja dia akan terserang saluran pernapasannya, juga nanti ada yang diikuti oleh penyakit-penyakit lainnya seperti muntah, kemudian ada di diare, ya, muncrat sakit perut. Nah, itu deh ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan ke tempat duduknya lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikumpulkan KPD-nya ke depan terlebih dahulu. KPD setiap kelompoknya silakan dikumpulkan ke depan. Iya, dikumpulkan. Nanti akan ibu nilai ya. Untuk penilaian sekarang cukup ibu melihat keaktifan ya, keaktifan yang bertanya, kemudian yang memberikan tanggapan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. KPD-nya nanti akan ibu koreksi. Silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan bisa disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, infeksi, polutan udara. Selanjutnya juga jenis kelainan dari penyakit pada sistem pernapasan yaitu asma, TBC, faringitis, kanker paru-paru, emfisema, bronkitis, dan afeksi dan sinusitis. Nah, itu dia ya kesimpulannya. Jadi ada beberapa kesimpulan yang disimpan oleh temannya. Ada yang menambahkan? Oke, silakan Aurni. Kita harus bersikap tegas kepada diri untuk menetapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Ya, itu ya. Itu adalah bukti kita belajar bahwa ketika kita belajar kita harus merubah sikap kita ke arah
ini. Yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi pada hari ini? Coba Adelia. Senang, tertantang karena permasalahan yang dikerjakan merupakan permasalahan yang benar-benar terjadi. Senang, tertantang karena permasalahannya merupakan permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang sudah saya pelajari kira-kira ya? Bu, Oke, Sigena. penyebab dan perilaku yang menyebabkan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Iya, Sigena jadi tahu apa saja sih penyebab-penyebab ya, perilaku yang bisa menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan. Apa penyakitnya Gena? Apa penyebabnya? Salah satunya merokok. Ya. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Ada yang lagi membakar sampah sembarangan. Nah, ya. Kemudian apa lagi? Refleksi kita, apa yang akan saya lakukan setelah ini? Kira-kira apa yang kita lakukan setelah kita mempelajari ini? Lebih bersyukur lagi dengan kesehatan organ-organ pernapasan saat ini dengan cara menjaga kesehatan dengan berhenti merokok, mengurangi polusi udara, dan menjaga diri dari infeksi bakteri maupun virus yang menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan. Ya, lebih bersyukur lagi ya dengan cara menjaga organ-organ pernapasan kita. Oke, ada semuanya. Ibu akan melakukan tes terakhir untuk menguji pengetahuan kita. Nah, setelah kita belajar pada pertemuan ini, nah poster ini Ananda bisa melakukannya dengan scan QR code yang ada pada pulpen Ibu. Ini ya. Atau gunakan link yang telah Ibu kirim ke WA kelasnya. Ada? Silakan dibuka, dikerjakan, Ibu berikan waktu selama 8 menit. Nah, untuk eksak materialnya, nah Ananda bisa mempelajari teknologi pernapasan. Ya, pada LKPD-nya juga ada, Ibu barcode ini juga ada. Silakan nanti di-scan, Ananda bisa mempelajari mengenai teknologi pernapasan. Oke? Sudah? Sudah ada. Oke. Nah, baiklah. Selesai kita belajar pada hari ini. Berdasarkan penilaian telah Ibu lakukan, maka kelompok terbaik itu adalah kelompok Rambi. Kelompok berapa? Kelompok 3. Berikan aplaus. Kemudian siswa teraktif. Ayo, siapa siswa teraktif? Siti Aini ya, terima kasih. Baiklah, sudah semuanya. Setelah kita melakukan rangkaian pembelajaran, maka pelajari untuk materi selanjutnya ya, materi kita pertemuan berikutnya. Kemudian kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jika Ibu ada salah kata dan salah hilaf, Ibu mohon maaf. Silakan pimpin doanya. Silakan Rambi. Bersiap. Hamdalah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ananda.